Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Angkatan Muda Muhammadiyah Palbapang Bantul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang begitu besar wajiblah kita panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Yang mana jika kita berusaha untuk menghitung betapa banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, dan itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu berusaha untuk menghitung sebanyak apa nikmat yang telah Allah berikan, maka sungguh kamu, yaitu kita manusia, tidak akan mungkin mampu untuk menghitungnya, karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka bersyukur itu hukumnya wajib. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Dan jika kamu ingkar, maka Allah azabnya sangat pedih. Bahasa sederhananya, kalau kita nggak pandai bersyukur, gampang, mudah, simpel bagi Allah untuk menarik kembali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka di antara wujud rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita berusaha selalu mengevaluasi diri kita. Sisi-sisi mana saja dalam hidup kita yang mungkin perlu kita perbaiki. Kenapa harus bisa mengevaluasi diri? Karena mohon maaf, sekarang bukan zamannya orang tua pada meninggal. Banyak anak-anak muda yang meninggal duluan. Bisa saya belakangan, adik-adik duluan. Atau adik pergi duluan, saya yang terakhir. Jadi kita harus siap kapanpun Allah berkehendak memanggil kita. Alhamdulillah, cuaca yang mungkin sebagian tempat bagi sebagian orang mungkin tidak mendukung, tapi alhamdulillah di sekitar tempat ini Allah berikan rahmat yang begitu besar. Sekarang cuma gerimis, gemericik saja, tidak deras sehingga kita mudah untuk datang ke tempat ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan nanti akan menjadi barokah untuk masa depan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik melalui pertemuan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok terbaik yang mana menempati posisi pertama, tokoh paling berpengaruh di dunia, yang itu diakui setelah 1400 tahun kemudian, yang walaupun sebenarnya tidak perlu ditampilkan dalam sebuah buku, dalam sebuah jurnal. Tokoh paling berpengaruh di dunia nomor satu, yang paling hebat adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun sudah meyakini itu. Maka marilah kita sebagai kader Muhammadiyah artinya orang yang mengikuti Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, menjadi penerus dakwah Rasulullah. Maka marilah kita jadikan hidup kita ini berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa
menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Gimana Kang Andre caranya untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah? Simple. Yang pertama adalah kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan solawat padanya 10 kali lipat. Artinya apa? Solawat itu adalah amal kebaikan, maka amal soleh juga, maka Allah akan berikan pahala berkali-kali lipat. Itu yang pertama sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, simpel lagi caranya untuk menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah. Bagaimana? Kita berusaha untuk meniru tata hidup, pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling sederhana saja, saya mau tanya sama teman-teman, mohon maaf, ini kan kita kader-kader Muhammadiyah ya, betul apa enggak? Betul ya? Insya Allah nanti Muhammadiyah, Aisyah, pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, besok yang akan megang adalah teman-teman yang ada di tempat ini, yang saat ini mengikuti kegiatan KAPAS, kajian AMM Palbapang Ahad sore. Saya mau tanya, ini teman-teman kalau makan seringnya berdiri apa duduk? Jujur, kadang duduk, kadang berdiri, iya apa enggak? Atau duduk terus? Ayo, ada yang berani menjamin, berani ngomong di depan saya kalau makan duduk terus Kang gitu. Nah, enggak ada yang berani jawab, karena kadang-kadang juga sering berdiri, nikmat ya. Jadi kita jujur aja, kita sebagai kader Muhammadiyah, kita harus punya prinsip ya. Kita tidak usah bicara sunnah yang tinggi-tinggi, sunnah yang besar, tapi sunnah-sunnah yang kecil itu masih kita tinggalkan. Maka marilah kita mulai, kita perbaiki diri kita dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dari yang sederhana saja. Di antara dari bagaimana kita makan dan minum, ya, duduk tangan kiri. Ketika kita makan dengan duduk sudah memiliki adab yang baik. Ketika kita menggunakan tangan kanan itu dengan cara yang baik. Apalagi yang kita makan adalah makanan yang halal. Itu akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang insya Allah baik dalam segala hal. Baik dalam ucapan, baik dalam sikap, baik dalam perbuatan, pun baik dalam apa yang kita sampaikan sendiri dalam batin dan pikiran kita. Maka marilah teman-teman semuanya, pada kesempatan sore kali ini kita akan bicara hal yang sederhana, enteng-entengan saja, iso dilakoni, syukur iso ditularke, insya Allah manfaat. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah baca di flyer ya, tema kita adalah Road to Jannah, jalan menuju surga. Saya mau tanya dulu, siapa yang pengen masuk surga ngacung? Siapa pengen masuk surga ngacung? Kok le ngacung suwe iki, udah pengen mlebu neraka sik apa piye iki? Yang pengen masuk surga ngacung, mantep. Yang pengen masuk surga ngacung, mantep. Nah, yuk, wah ini bener. Oke, sudah siap? Sudah siap? Tahu kan syarat pertama kalau mau masuk surga apa? Apa dulu? Mati dulu. Jadi kalau sudah dia mengatakan saya siap masuk surga, saya mendoakan, moga-moga lancar perjalanannya. Langkah pertama semoga segera dijalani. Oke? Baik, jadi kita nggak usah serius-serius pagi ini ya. Pagi semangat ya, saking pagi sore hari ini ya. Kita tetap semangat. Yuk kita bicara gimana sih Kang Andre caranya agar kita bisa masuk ke dalam surga, atau paling tidak kita dicatat sebagai calon ahli surga. Kita bicara enteng-entengan saja ya. Ojo terlalu serius, ning engko le nglakoni serius, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang surga, kita perlu mengingat bahwasannya dan sejatinya surga itu memang awal mula tempat tinggal manusia, yaitu kita. Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian diciptakan Bunda Hawa, kemudian menempati surga.
Kemudian karena sebuah kejadian yang kita semua tahu, Nabi Adam dan Bunda Hawa memakan buah yang kemudian kita kenal dengan namanya buah khuldi, karena atas bisikan setan itu iblis kepada Nabi Adam mengatakan kalau kamu makan buah ini kamu akan abadi, maka Khalid menjadi khuldi, maka disebut buah khuldi, buah keabadian. Kemudian Nabi Adam dan Bunda Hawa Allah turunkan ke dunia, kemudian beranak pinak, terus berkembang biak, kemudian akhirnya sampailah seperti kita sekarang ini. Jadi kita adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya surga itu adalah sejatinya tempat tinggal kita yang pertama, dan saat ini kita sedang berusaha untuk mengumpulkan bekal untuk kembali ke tempat tinggal kita yang sejati, yaitu surga, maka kita pahami gimana sih caranya Kang Andre supaya kita besok tuh gampang masuk surga. Nah, ini ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apa hadisnya? Hadisnya berbunyi seperti ini, dan ini kebetulan bulan Sya'ban dan sebentar lagi Ramadan, maka ini pas sekali untuk kita kaji pada sore hari ini. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Ini manusia semua ya. Berarti kalau ini manusia semua, berarti Anda semua adalah calon mayit, betul? Maka saya sebut calon mayit sekalian. Nanti siapa yang duluan ya kita nggak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan manusia. Loh, kok surga duwe rasa kangen? Ya iya, karena surga pernah ditempati oleh manusia pertama, sehingga surga itu sekarang ketika dalam keadaan kosong dia rindu untuk orang yang dulu pernah ada di dalamnya itu untuk kembali ke dalamnya. Wah, siapa yang pertama yang dirindukan oleh surga? Kata Rasulullah, yang pertama adalah talil Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wahafidhil lisan. Sapa meneh kuwi, nanti kita artikan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Dan yang keempat, wasaim fi syahri Ramadan. Wah, ternyata simpel ya. Siapa sih yang dirindukan oleh surga? Wah. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, yaitu orang yang senang membaca Al-Quran. Siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran ngacung? Oh, belum ada. Siapa yang hari ini lisannya melafalkan surat-surat pendek di luar sholat ngacung? Oh, nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Siapa yang rencana malam nanti mau tadarus Al-Quran ngacung? Yang punya rencana? Orang sing ngacung ki piye, Cik? Oh, ada satu. Alhamdulillah. Saya takut nek enggak ono sing ngacung itu berarti ya Allah iki kader Muhammadiyah iki kepiye ngono. Mbah Dahlan nangis iki tenan nek perso. Gitu. Nah, ini. Saya ulang lagi. Siapa yang malam nanti rencana mau baca Al-Qur'an ngacung? 1, 2. Oh, mburi rano. Oh, prai kabeh sik mburi. Ayo. Oh, mana lagi yang ngacung? Nggak ada, cuma 2. Alhamdulillah, mewakilah, nggak apa-apa ya Mas ya, nggak apa-apa, mewakili ya. Talil Quran, yaitu orang yang senang membaca Al-Quran. Yang kedua siapa? Wahafidhil lisan, yaitu orang yang pandai menjaga lisannya. Wah, orang pandai menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang suka berbagi makanan kepada mereka yang kelaparan. Ya, dan yang terakhir, wasaim fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yuk kita pelajari dikit-dikit yuk ya. Ternyata simpel sekali ya. Sederhana tuh kalau kita mau masuk ke dalam surga tuh. Ibarat kata begini. Kalau misalkan ada seorang wanita mengatakan, Mas aku kangen, gitu ya. Ibarat kata Mas yang depan sendiri baju putih di WA sama cewek misalkan seperti itu.
Mas aku kangen. Wah yakin dia mau hujan badai panas terik ya toh, yakin pokoknya wah siap go gaspol wes gitu kan, seperti itu. Lah ini yang rindu kepada kita itu adalah surga. Lalu bagaimana caranya? Kita sudah diberi rumusnya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa tadi? Tahlil Quran, membaca Al-Quran. Tahlil Quran dari kata tilawah, membaca Al-Quran, membaca dengan tartil, berusaha agar bisa membaca dengan baik. Loh Mas Andre, Kang Andre, kenapa sih kita harus baca Al-Quran? Apa sih keutamaannya? Oke, yuk kita bahas. Pertama, apa sih keutamaan baca Al-Quran? Pertama, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihha. Kata Nabi, barang siapa membaca, mohon saya ralat, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu li'asri amsalihha. Nah, itu barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Coba teman-teman yuk kita hitung ayat pertama dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Berapa huruf? Yuk kita hitung bareng-bareng. Berapa? Qaf, lam, ha, wa, alif, lam, ha, alif, ha, dal. Berapa? 11 huruf. Anda membaca surat pertama saja dari surat Al-Ikhlas, Anda sudah mendapat pahala seperti melakukan 110 kebaikan. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Allah nggak meminta kita menjadi seorang ahli Quran yang hebat, tidak. Tapi dengan kita membaca Al-Quran dengan segala keterbatasan kita, ternyata Allah memberikan balasan yang begitu banyak sekali, begitu agung. Satu huruf dari Al-Quran sama seperti kita melakukan 10 kebaikan. Bahkan bisa jadi nggak itu semakin dilebihkan oleh Allah? Bisa. Maka teman-teman semuanya, yuk betul-betul kita berusaha isi hari-hari kita dengan dekat dengan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain itu Nabi Muhammad pernah mengatakan seperti ini, Allah itu punya keluarga di dunia. Loh, kok aneh gitu, kok ajarannya Kanjeng Nabi kok aneh gitu kan? Katanya punya keluarga di dunia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa keluarganya Allah? Maka Nabi Muhammad menjawab, ahlul Quran, yaitu mereka yang dekat dengan Al-Quran, mau rajin membaca Al-Quran, mau kemudian mengamalkan isi Al-Quran walaupun berat, lalu kemudian dijadikan kebiasaan. Teman-teman semuanya, nanti malam ya, halo, nanti malam ya sebelum tidur ya, minimal baca Al-Ikhlas ya, baca Al-Ikhlas 3 kali ya, 3 kali. Kenapa? Karena fadilahnya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kalau kita membaca Al-Ikhlas sebelum tidur, itu pahalanya kita menghatamkan Al-Quran. Sapa ngerti pojok dewi sesuk wis ora ono. Sapa ngerti atau saya lagi buka-buka dosa engko bengi wis ora ono. Mula atau ya nanti malam sebelum tidur baca apa? Al-Ikhlas 3 kali. Syukur-syukur juga baca ayat kursi. Orang mau ayat kursi orang ngono, dibaca ayat kursi. Hafal nggak ayat kursi nggak? Ada yang belum hafal ayat kursi? Nanti Mas Rosid ini wajib, ini Kang Rosid wajib mengajari ya kalau ada yang belum hafal ayat kursi. Ayat kursi itu biasanya tuh nek dinggo ngopo? Tahlilan apa meneh? Ngusir setan. Nggih. Iya. Jadi ada bener ngusir setan tuh ya bener.
Jadi kalau misalkan ada teman ngajak ngobrol yang nggak baik, baca ta'awud, kemudian baca ayat kursi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan seterusnya. Nanti kalau temennya sadar pasti diam. Lah kowe nganggap aku setan po? Ora. Lah ngapa ayat kursi? Lah kowe ngejak aku ngomong elek, kowe misuh-misuh terus ket ngomong elek-elek koncone, berarti kan kowe tumindake setan. Ada yang seperti itu temennya ada? Ada ya? Semoga yang ada di sini tidak termasuk yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ternyata untuk bisa masuk ke dalam surga termasuk golongan orang yang dirindukan surga, yang pertama sangat sederhana, yaitu siapa? Ta'lil Quran, orang yang rajin baca Al-Quran. Coba bayangkan teman-teman kita lagi ngaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lagi baca, tiba-tiba ketika baca itu Allah cabut nyawa kita. Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Pengen gak sih kita meninggal dalam keadaan yang baik seperti itu? Pengen gak? Pengen. Ingat, Nabi itu mengatakan seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka kita diwajibkan membangun kebiasaan yang baik. Apalagi mohon maaf, jangan pede kita masih muda le tobat sok emben, nyuwun ngapunten, mohon maaf. Betapa banyak sekarang anak-anak kecil meninggal, betul? Hati-hati. Ini juga kayaknya auranya udah pada gelap semua ini gitu. Wah, ini. Maka dari itu para calon mayit sekalian, ya, yuk jangan bosan untuk rajin baca Quran. Kang, saya tuh sulit baca Quran, saya banyak-banyak, bisanya apa? Saya cuma hafal surat-surat pendek, boleh nggak? Boleh. Dilisankan saja boleh? Boleh. Termasuk baca Quran, insya Allah iya. Insya Allah pahalanya pun akan sama dengan kita memegang mushaf Al-Quran. Orang dengar baca, kita mendengar orang lain baca aja dapat pahala, apalagi kita baca sendiri. Masya Allah, lebih banyak pahalanya. Maka mohon maaf ya teman-teman, di Jerman ya, orang itu sudah berani membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Dan mohon maaf, banyak orang Islam di Indonesia demo, marah. Benar. Tetapi apa yang lebih baik daripada cuma sekedar demo? Kita yang melihat Quran di rumah tergeletak, tidak tersentuh, ambil baca. Walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, Quran besok akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang masih sekolah-sekolah juga jangan kepedean. Saya pernah dulu jadi guru, punya murid meninggal baru 15 tahun, nyalip mobil, ketampan mobil, ngerti Dewi? Meninggal. Enggak lama ada yang meninggal lagi. Berapa hari baru ngobrol, Pak, bapak sehat ya? Iya. Ternyata berapa hari kemudian meninggal. Pulang dari PKL pakai sarung-sarungnya nutup muka, kena angin, nabrak pembatas jalan, dan wassalam. Ada yang baru aja lulus, baru 18 tahun, 19 tahun lulus sekolah, tinggal nunggu di wisuda, bantu orang tuanya. Karena anak tunggal, aku mau kerja biar besok bisa bantu bayar kurangan sekolah, kepleset meninggal, ada kabel buka, meninggal tersetrum. Baru under 20 tahun umurnya. Jadi jangan kepedean kita, Allah besok aku juga umurnya panjang. Jangan, hati-hati. Allah sendiri pernah mengatakan dalam hadis qudsi, aku tanamkan dalam diri manusia 2 rasa. Wah, ini apa itu? Rasa aman dan rasa takut. Maka barang siapa merasa aman di dunia, maka kelak dia akan merasa takut di akhirat. Dan barang siapa yang merasa takut di dunia, maka kelak dia akan merasa aman di akhirat. Apa maksudnya? Kalau kita punya rasa takut, kita diawasi Allah, kita di dunia akan selalu berhati-hati menjalani hidup. Hati-hati. Maka yuk mulai nanti malam, walaupun belum bisa istiqomah, belum bisa rajin, belum bisa rutin, yuk kita membaca Al-Quran.
Boh, jarene Kang Andri sak ayat tok ora apa-apa dibuka Yasin, Shadaqallahul Adzim. Gitu oleh ora apa-apa. Buka lagi baca Toha, Shadaqallahul Adzim. Boleh. Ning apa ya iya mung sak ayat. Ya kan? Coba kita bisa nyanyi lagu ya. Nyanyi Pindo Samudra Pasang wis lagi viral itu kan, apa meneh Wirang, apa meneh saya dihafal-hafal gitu, apa meneh dan semacam, kita bisa. Lalu apa kesulitan kita untuk mau membaca Al-Quran mumpung masih hidup? Hati-hati ya, yang berkerudung hitam ya, yang berkerudung apa itu krem ya, yang mungkin bajunya putih, hati-hati bajunya hitam, kotak-kotak, lorek, rompinan, hati-hati. Siapa tahu minggu depan udah nggak ada. Saya nggak mendoakan loh ya, mau ngelengki. Maka mulai nanti malam yuk baca Al-Quran. Kan saya nggak sempat megang mushaf, tapi di HP saya ada Qurannya. Boleh dari HP baca? Boleh, silahkan. Ben HP ini isinya orang mau apa Spotify tok, orang mau FFML, Counter Strike, apa meneh nggak dong aku. Ya, sehingga sedikit ada barokahnya, bukan madharat saja. Yang pertama apa? Baca Quran. Itu yang pertama. Wah, jebule iki mlebu pengen dicatet dadi ahli swarga ki gampang lho. Oh, gampang sapa omong angel. Si angel lenglah kok. Nih. Mohon maaf ada yang belum bisa baca Quran, belum lancar? Tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Belajar sedikit-sedikit. Kang Rosid insya Allah siap untuk mengajari, golek ke gurune ya siap, ya kan? Wah, kowe ning AMM Palbapang, pokoke target Ramadan sesuk iso ngaji kabeh, sik urung lancar dadi lancar. Insya Allah bisa. Asalkan niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar tulus mencintaimu, tapi tulus karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa sih yang akan dirindukan surga? Yaitu hafidhil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Nah, bro, halo bro, jaga lisan itu berat apa ringan? Gampang apa sulit jaga lisan itu? Sulit ya? Sulit apa gampang? Sulit ya. Tak kasih tahu sebuah cerita teman-teman. Ini nyata saya alami. Jadi saya itu punya kebiasaan teman-teman. Kalau naik kendaraan itu saya pasti satu membaca doa memohonkan ampun orang tua. Itu tidak pernah lepas setiap hari. Yang kedua, saya pasti melafalkan surat-surat pendek. Dan yang ketiga, saya biasanya membaca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekitar tahun 2014-2015. Ya, 2014-2015. Itu ketika saya lewat di jalan Solo, tiba-tiba tanpa sebab yang jelas saya itu seperti dihantam sesuatu kemudian jatuh. Lisan saya saat itu dari Klaten tidak pernah lepas membaca la Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya kejadian bro, nggak ada yang nolong, saya bangun sendiri, saya ke rumah sakit sendiri dalam keadaan berdarah-darah. Benar berdarah-darah badan saya. Saya datang ke rumah sakit. Dokter dan perawat yang ada di IGD kaget. Kejadiannya di mana, Mas? Oh, di sana, Pak. Kaget. Loh, apa kata perawat? Kok orang mati? Kan aneh loh. Kok orang mati gitu kan? Ternyata sebelum saya ada 6 kejadian di tempat yang sama, 6-6-nya mati. Saya orang ketujuh yang jatuh di situ tidak mati. Makanya perawat sampai kaget. Loh, kok orang mati? Loh, dokter tuh biasanya nolongi kudu diselamatkan, kok malah tekon kok ora mati. Loh, saya jadi bertanya-tanya, iki ono apa gitu kan. Berapa hari setelah saya sembuh, kemudian saya mencoba untuk selidik ke tempat itu, ternyata yang masang sesuatu di situ. Dengan izin Allah ketemu.
Langsung kita ambil, kita buang, kita hancurkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata dengan kita betul-betul membiasakan lisan kita untuk berkata yang baik, menyebutkan yang baik, ternyata Allah akan menolong kita dalam keadaan apapun. Itu kalau terkait diri kita sendiri, tapi bagaimana kalau terkait dengan orang lain? Nah ini teman-teman, hati-hati, betapa banyak orang bisa saling membunuh hanya karena lisan. Betapa banyak orang juga sukses karena lisan. Maka teman-teman semuanya, ada istilah, kalau secara umum itu kan you are what you say. Kamu itu adalah gambaran apa yang kau ucapkan. Kalau kita terbiasa misuh, maka orang akan menganggap apa? Ya kamu tuh seperti apa yang kamu pisuhkan itu. Ketika kita biasa menjelek-jelekkan orang lain, sejatinya kita itulah yang jelek. Beda ketika kita kemudian lebih sering mendoakan orang lain. Teman-teman semuanya, saya ini seorang guru. Saya pernah jadi guru SMK. Tahu kan, SMK itu pasti image-nya seperti apa ya? Kayak gitu ya. Saya ingat kisah dari Ibu Syekh Muhammad Sudais, Imam besar Masjidil Haram. Syekh Muhammad Sudais itu kecilnya nakalnya minta ampun. Kecilnya nakalnya minta ampun. Yang terkenal kisahnya itu kan ketika orang tuanya kedatangan tamu, ibunya sudah menyiapkan makanan, si Sudais kecil ini menaburkan pasir di makanannya. Si ibu marah mengatakan, semoga kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Ternyata ucapan ibu yang baik itu, walaupun dalam keadaan marah, Allah ridhoi, jadilah Syekh Sudais sekarang imam besar Masjidil Haram. Masya Allah. Maka saya selalu ingat itu, dan semarah apapun saya sama murid saya doakan yang baik. Contohnya ada anak laki-laki ngeyel, kamu tuh lele tak dongakne sok bojomu wedok, saya bilang gitu. Ya benar ya Mas ya? Benar ya? Benar kan? Saya benar kan doa seperti itu? Nek muridnya saya marahi mangkal saya wedok tuh, masuk kelas malah macak nganggo ngelukis alis, pakai lipen, lip gloss. Itu dulu ada. Cewek itu tak dongane ya wondok, tak dongane bojomu lanang gitu. Saya gitu. Kemudian misalnya saya marah sama murid, saya mengatakan, ya Allah le, muga-muga kowe iki dadi wong saleh, dadi wong sik saleh, dadi kiai, saya gitu aja. Masih ndablek, ya Allah le jan kowe iki. Gitu. Moga-moga kowe esuk dadi wong sukses, udah gitu. Saya nggak pernah mendoakan jelek sama murid. Walaupun mungkin bagi sebagian besar guru lain anak itu jelek, tapi bagi saya doakan yang baik saja. Entah doa yang mana Allah kabulkan, itu urusannya Allah. Ada satu pepatah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ada pada kemampuannya menjaga lisannya, menahan lidahnya. Yang putri, Mbak, halo Mbak, Mbak, halo, hai, halo. Itu kalau biasa mak-mak pada ngumpul sih diomongnya apa biasanya Mbak? Yes kayak gitulah Kang gitu ya. Ngerti orang. Jari ini nganu kae, si nganu kae kok wingi diterke wong lanang, kok jari iki numpak mobil loh. Wis mirip ya Mbak ya, ngono ya Mbak ya. Gitu ya. Itu kayak gitu kadang-kadang ya. Nah, maka teman-teman semuanya, yuk betul-betul kita berusaha semaksimal mungkin agar lisan kita ini selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Dan saya berani menjamin, ini camkan, percaya silakan, tidak mau, tapi saya berani menjamin ketika lisan kita terbiasa mengucapkan yang baik, nanti latahnya ketika kaget pun yang keluar adalah kata-kata yang baik. Anda nggak percaya silahkan, tapi lihat ketika kita terbiasa melisankan yang baik, latahnya orang kalau dikagetin itu nanti yang keluar adalah kalimat yang baik. Itu dah dijamin sama Allah. Loh kok Kang Andre berani menjamin? Dijamin. Lah iya. Karena apa? Allah yang mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan ilmu untuk dirimu sendiri.
Dan kalau kamu berbuat buruk, keburukannya kamu sendiri yang akan nanggung. Ketika terbiasa kita mengucapkan yang baik, dalam keadaan kita kaget atau terkejut, lisan kita pun akan mengucapkan yang baik, dan itu akan berbuah dicatat sebagai amal yang baik. Maka inilah yang akan menjadikan kita bisa mudah masuk ke dalam surga. Maka para calon mayit sekalian, entah kapan kita jadi mayit, yuk berusaha untuk betul-betul bisa menjaga lisan kita. Mohon maaf, ini saya nggak tahu kalau di sini di tempat lain ya, mohon maaf. Kita kalau melihat sekarang mohon maaf ya, di masjid-masjid itu adzan biasanya anak muda apa simbah-simbah? Anak muda di sini, alhamdulillah. Di tempat lain anak muda atau simbah-simbah? Anak muda atau simbah-simbah biasanya? Kalau umumnya tuh biasanya anak muda apa simbah-simbah si adzan? Simbah-simbah, kadang ambegane wis gitu ya. Ada begitu. Yuk kita belajar mulai menjaga lisan kita, jangan yuk adzan lah. Gitu. Adzan. Wah, saya nggak bisa irama yang bagus, saya penting iso. Emang ono larangan adzan mung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ada larangan enggak? Tidak ada larangan. Malah nek digawe ngono, engko wong gumun, sapa to sik adzan kae dadi do gelem nang masjid. Wah, lah Rosyid. Biasanya bernada kok saiki mung kaya wong nyeluk-nyeluk. Itulah kita. Kadang sesuatu yang ini bagus, bener. Kadang itu orang tuh nggak tertarik, tapi sesuatu yang salah. Orang malah kadang atau salah atau kurang pas, orang malah tertarik. Kadang kita sering dengar cerita ya, ketika ada waktu-waktu sholat azan pada nggak ke masjid. Tapi ketika ada yang azan jam 2 siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bondong-bondong di masjid, wah ora edan, urung wayahe sholat. Dijawab si azan, lah saya edan ki sapa? Wong saben wektu salat diadzani ra moro, bareng udah wektune salat adzan kok malah moro. Sajane seedan sapa? Kan gitu kan? Ada. Bahkan kejadian pernah di kampung saya seperti itu. Almarhum Bapak Haji Abdul Aziz Muazin di kampung saya, itu biasaan kalau habis duhur dahar beliau tidur, dan biasanya bangunnya itu sudah mau asar, langsung ke masjid adzan. Ini bangunnya jam 2 adzan. Saya ke masjid, lah kok wong sik ora tau ketok ning masjid melu do nyerah. Oh, dipisu-pisui tak jawab. Loh, isih nang masjid toh, Bro? Saya cuma bilang kayak gitu. Terus diem orangnya. Habis itu ya tetap gak ke masjid gitu. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman semuanya mohon maaf, butuh mental bukan hanya yang berani, tapi mental yang benar untuk kita bisa menjawab panggilan Allah. Mumpung masih bisa mendengar adzan, yuk ke masjid. Nek saya undang malaikat maut wis ra iso nang masjid. Maka teman-teman saya titip pesen ya. Engko nek mulai hati-hati, le nyebrang hati-hati. Nek wayahe engko nang ana maghrib lah, minimal maghrib engko nang masjid yo liya. Sapa ngerti sesuk wis ora tangi. Ya. Oke le, sik ngarep dhewe. Sik lor dhewe ya, dieling-eling. Sapa ngerti sesuk wis ora tangi. Ngomong sik apik. Ono adzan dijawab, ora mung dijawab yo ditekani. Jare pengen mlebu swarga. Betul deh teman-teman, kalau kita mau bicara surga itu jane males banget. Wah, aku mau dikon ngene, dikon ngono. Ya silahkan. Al-Baqarah 256 Allah sudah menegaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka Allah memberikan kebebasan. Nah, kita manfaatkan hak kebebasan yang diberikan Allah kepada kita ini untuk menunjukkan kepada Allah bahwa memang kita pantas untuk dimasukkan ke dalam surga. Sudah takut belum ini? Ojo-ojo iki engko bengi mati tenan iki.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yuk istighfar yuk. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yuk. Enggak apa-apa ya. Saya kalau ngaji memang senangnya tuh mengingatkan soal kematian. Biar kita tuh siap ya. Karena apa? Seseorang itu akan mati sesuai kebiasaan dalam hidupnya. Kalau kita punya kebiasaan baik, insya Allah kebaik. Saat kita sedang berbuat baik, itulah Allah akan memanggil kita untuk menghadapnya kembali. Yang ketiga, yaitu golongan orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Gampangnya adalah ini berhubungan dengan yang nomor 4, wasoimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang suka berpuasa, menjalankan puasa di bulan Ramadan. Maka di antara keberkahan bulan Ramadan adalah apabila kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, dan pahalanya kita mendapatkan pahala puasa dari orang yang kita berikan hidangan untuk berbuka. Masya Allah ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya teman-teman semuanya, sederhananya bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya berbagi makanan kepada mereka yang lapar sejatinya kalau kita pahami secara lebih dalam adalah kita hendak dan wajib menjadi manusia yang memiliki empati kepada orang-orang yang mengalami kekurangan dalam hidupnya. Artinya apa? Kita berusaha untuk jangan banyak makan. Kalau kita bisa makan enak, kita berusaha orang-orang sekitar kita juga bisa merasakan makan enak. Niatkan dalam hati kita, kalau kita punya rezeki lebih, kita bantu mereka yang membutuhkan. Kita sekarang bisa makan enak, belum tentu bulan depan kita bisa makan enak. Sekarang ekonomi kita aman, belum tentu 5 tahun lagi ekonomi kita aman. Maka teman-teman semuanya, itu tadi 4 hal terkait golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Maka ini di bulan Sya'ban, sudah ada di pertengahan Sya'ban, dan 2 mingguan lagi kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sudah siap belum kita menyambut bulan Ramadan? Kalau belum siap, yuk kita niatkan dari sekarang. Ya Allah, berikan saya kekuatan, kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Saya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan nanti, sehingga saya bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik, bisa bersih dari dosa dengan memperbanyak amalan sunnah di bulan Ramadan, serta meningkatkan kualitas ibadah wajib kita di hadapan Allah, sehingga nanti ketika kita keluar bulan Ramadan, betul-betul kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang baru. Hari ini pun saya menguburkan tetangga saya. Hari ini pun saya mendoakan di makam tetangga saya yang biasanya ikut berpuasa, ternyata tahun ini tidak ikut berpuasa. 2 mingguan yang lalu saya juga mendoakan masih kerabat saya di makam yang sebelumnya selalu aktif ikut kegiatan di masjid, ternyata di tahun ini pun sudah tidak bisa merasakan ibadah di bulan Ramadan. Bisa jadi di antara kita mungkin ada yang akan tidak bisa merasakan Ramadan. Tapi mari kita berhusnudzon pada Allah, berprasangka pada Allah, agar kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini, dan kita bisa betul-betul memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Kita bisa membuktikan kepada Allah bahwa memang kita pantas dicatat menjadi ahli surga. Apa saja tadi 4 golongan manusia yang dirindukan surga sesuai yang disampaikan Rasulullah? Yang pertama apa tadi? Yaitu orang yang senang membaca Al-Quran.
tidak sempat megang mushaf Al-Quran, lisankan surat-surat pendek yang kita hafal. Insya Allah itu juga bagian dari menghidupkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua apa tadi? Hafidhil lisan, menjaga lisan. Berusahalah ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang baik, ucapan yang penuh manfaat, bukan ucapan yang menyakiti atau membuat orang menjadi sakit hati. Hati-hati teman-teman. Kalau saya boleh cerita, saya ada kerabat yang merasa sakit hati karena ucapan orang lain, dan sampai meninggal itu belum memaafkan, dan yang mengucapkan kata yang menyakiti juga tidak pernah meminta maaf. Yang saya takutkan adalah besok perhitungannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita apa? Ya Allah, semoga Engkau bersihkan permasalahan antara orang sudah meninggal dan hidup ini. Kita hanya bisa berdoa, keputusan ada di tangan Allah. Maka coba, kalau kita memang pernah punya ucapan, kita ada yang pernah menyakiti orang lain, mumpung masih sempat, yuk saling meminta maaf. Nanti setelah selesai kita kajian sore hari ini, ambil HP Anda, buka WA, cari orang yang mungkin pernah tersakiti oleh ucapan kita. Atau mungkin kita pernah tersakiti oleh orang lain, tapi orang itu belum meminta maaf pada kita. Yuk kita yang salah, gak perlu gengsi, gak usah menahan diri, segera nanti WA minta maaf. Bahkan kalau cuma itu kesalahan mungkin di batin kita, pernah batin yang tidak buruk, silakan ucapkan. Contohnya, Kang Rosid nyuwun ngapunten, aku tahu batin seora apik bab awakmu, aku njaluk ngapura tenanan, muga pasedulurane awak dhewe tansah caket jinaket raket, ora bakal luntur. Enggak apa-apa. Yang belum meminta maaf kita maafkan, dan kita belajar untuk lebih bisa menahan lisan kita. Bagaimana sih agar lisan kita bisa selalu berkata baik? Pilah dan pilihlah teman. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadis sahihnya, Nabi Muhammad mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu dilihat dari kualitas agama temannya. Maka hendaklah kamu melihat dengan siapa kamu berteman. Kalau teman kita baik, insya Allah kita akan tercatat sebagai orang yang baik. Kalau kita hidup di lingkungan yang buruk, teman kita buruk, mohon maaf, kita kumpul sama orang yang biasa zikir, sholawat, kumpul sama orang yang biasa misuh, menjelek-jelekan orang, kita pun akan terpengaruh walaupun kita tidak melakukan. Maka ingatlah hadis Rasulullah ini, supaya kita bisa betul-betul menjaga lisan kita. Mohon sama Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan agar saya bisa menjaga lisan saya. Karena ada satu riwayat lain teman-teman semuanya. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah tiba-tiba berkata kepada para sahabatnya, hei sahabat, kalau kalian pengen tahu siapa ahli surga, maka lihatlah itu. Beliau menunjuk pada satu arah di sekitar kota Madinah. Di rumah itu ada ahli surga. Maka ada salah seorang sahabat yang kemudian penasaran terhadap orang ini, yang dalam sebuah riwayat dikatakan namanya Abu Dhamdham, ini orang yang disebut ahli surga ini. Maka ada seorang sahabat yang datang izin untuk menginap. Jadi zaman dulu teman-teman semuanya, orang-orang di Arab itu senang saling menginap. Dan orang itu senang jika ada temannya menginap, karena itu kesempatan untuk melaksanakan sunnah Nabi, untuk saling berbagi makanan, melaksanakan sunnahnya, untuk menjamu tamu. Maka kemudian dilihat, dia punya strategi, aku pengen lihat Abu Dhamdham ini tuh amalannya apa sih, kok sampai Nabi Muhammad mengatakan dia itu ahli surga. Dilihat, oh biasa saja, zikirnya biasa saja. Malam mau tidur, dia kemudian bangun, dilihat apakah bangun tahajud, tidak juga.
Subuh bangun, dia bangun subuh, amalannya biasa saja. Lalu sahabat ini yang penasaran akhirnya jujur. Bahasa gampangnya gini, Kang, janjane iki aku nginep ning kene iki ora mung sekedar pengen nginep ketemu awakmu. Ning aku ki pengen buktekke. Aku ingin membuktikan kenapa Nabi Muhammad mengatakan kau ahli surga. Apa amalan khususmu? Maka si Abu Damdam ini mengatakan, aku nggak punya amalan khusus, Kang, tapi aku punya kebiasaan. Lah ini tolong dicatat. Apa kebiasaanmu? Sebelum aku beranjak tidur, aku selalu menengadahkan tangan kepada Allah. Gampangnya itu berdoa di hadapan Allah. Dia selalu berusaha berkata, ya Allah, jika ada orang yang mungkin pernah menyakitiku, baik aku tahu atau tidak, maka aku memaafkannya ya Allah sebelum dia meminta maaf. Ternyata salah satu karakter ahli surga adalah senang memaafkan kesalahan orang lain. Maka yuk teman-teman semuanya, kalau memang ada yang pernah salah sama kita, nggak usah nunggu dia minta maaf, yuk kita maafkan. Tapi kalau memang kita punya salah sama orang, yuk segera kita meminta maaf. Insya Allah itu akan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga tadi adalah wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Yuk kita sering sisihkan sebagian rezeki kita kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah wasaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar puasa, tapi dia menjaga nilai-nilai puasanya. Dan pada kesempatan majelis sore ini saya berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua yang hadir pada kajian sore hari ini diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Kita diberikan kemudahan untuk beribadah, mengamalkan amalan sunnah Rasulullah, sehingga nanti ketika selesai bulan Ramadan kita tercatat oleh Allah sebagai manusia baru, manusia yang bertakwa dan bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Kang Andre sampaikan, tentu saja jauh dari sempurna. Tapi prinsipnya adalah ngaji itu seenteng-entengan wae, iso ditampa, iso diamalke, iso ditularke, lan insya Allah ning akhire bakal ngunduh manfaat. Demikian yang bisa Kang Andre sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.